Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Oh ya, tadi yang kita sampaikan mungkin lebih apa yang terjadi di masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hak cipta, tentang izin dan segala macamnya yang terjadi selama beberapa bulan ini. Tadi kita paparkan apa masalahnya dan segala macamnya, biar semua mengerti. Dan yang kita mohon paling utama adalah mudah-mudahan bisa secepatnya, karena di industri musik itu terjadi setiap hari kan ya, setiap hari orang nyanyi dan segala macam. Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga. Jadi kalau makin cepat ini selesai, semuanya makin cepat senangnya lah gitu. Pertama, teman-teman dari Asosiasi Visi ya, menyampaikan beberapa persoalan yang terkait dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Ya, ada 4 pasal tidak disampaikan ya. Teknis nanti mungkin akan diurai di teman-teman di balik. Prinsip yang sudah kami diskusikan tadi, ada sistem yang tidak berjalan dengan baik sehingga royalti itu tidak sampai kepada yang berhak. Titik utamanya di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk membedakan mana ruang sosial, mana ruang bisnis terkait dengan royalti ini. Ya, ini akan juga dipisahkan secara baik nanti di rencana revisi ini. Besok Balik sudah mengagendakan NDPU jam 1 besok ya, akan mengundang teman-teman dari Visi, Pak Aril dan kawan-kawan, kemudian dari teman-teman dari apa lagi satu aksi ya, ada aksi, asosiasi aksi, dan Asiri di Balik besok untuk rapat dengan pendapat umum, duduk bersama mengurai seluruh persoalan yang masih ada terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini. Tentu kami dari fraksi PDI Perjuangan ya sudah mendengar semua, dan kami akan mengawal dengan baik pelaksanaan revisi undang-undang ini sehingga pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang tentang Hak Cipta ini bisa untuk segera diselesaikan, dan tujuan dari dibuatnya undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan semua pihak. Kemudian yang terakhir adalah tentu nanti kita mengimbau kepada pemerintah ya, untuk dalam melakukan dalam membuat peraturan pemerintah, peraturan pelaksananya nanti juga kami harap mendengarkan aspirasi seluruh teman-teman asosiasi yang ada ya, karena tujuannya sama sebetulnya. Bagaimana soal hak cipta ini yang berhaknya mendapatkan sebagaimana mestinya, yang ruang mana yang boleh ditagih oleh secara bisnis bisa ditagih hak ciptanya, kemudian yang mana yang sosial, misalnya kita di ruang publik yang ya misalnya kita menyanyi sekedar senang-senang sendiri, masa itu ditagih oleh teman-teman misalnya dari pencipta lagu dan seterusnya. Ini harus dibedakan secara baik di revisi itu. Mungkin yang lain-lain bisa ditanya ke Pak Aril sebagai ketua asosiasi, dan juga mungkin ke Bung Judika sebagai salah satu insan musik. Silakan. Ya. Kalau dari visi sendiri secara garis besar apa saja yang disampaikan kepada fraksi PDIP gitu terkait royalti? Oh ya, tadi yang kita sampaikan mungkin lebih apa yang terjadi di masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hak cipta, tentang izin dan segala macamnya yang terjadi selama beberapa bulan ini. Tadi kita paparkan apa masalahnya dan segala macamnya, biar semua mengerti. Dan yang kita mohon paling utama adalah mudah-mudahan bisa secepatnya, karena di industri musik itu terjadi setiap hari kan ya, setiap hari orang nyanyi dan segala macam. Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga. Jadi kalau makin cepat ini selesai, semuanya makin cepat senangnya lah gitu istilahnya, karena ini industri yang terjadi setiap hari. Terkait pasal-pasal yang tadi bermasalah tadi, mau direvisi atau seperti apa nantinya ke depan? Kalau kita kan seperti yang kita ajukan ke MK, sebenarnya kita tidak ingin merevisi, cuman bagaimana caranya biar tidak ada double interpretasi lagi gitu. Itu kira-kira yang nanti mungkin menjadi PR, gimana caranya biar itu betul-betul jelas, jadi tidak ada dua tafsir lagi. Kang, ada deadline nggak sih Kang untuk revisi sendiri untuk
segera dibenahi polemik ini gitu. Deadline untuk revisi undang-undang ini terkait polemiknya agar segera selesai gitu. Kalau deadline mungkin kita nggak bisa kasih deadline ya, karena kan agendanya banyak di negara ini ya. Mungkin salah satunya kita pengen lebih cepat lebih baik ya, lah lebih gitu. cepat lebih baik lah gitu kira-kira. Akhir tahun ini atau gimana? Ya secepatnya, karena kan selama 2 bulan terakhir itu di hold dulu tuh semua royalti kan. Jadi mungkin itu dulu, mungkin sebelum sampai undang-undangnya, itunya dulu diselesaikan biar royalti jalan, berikutnya undang-undangnya. Kang, ini kan sebelumnya sempat pas awal muncul rapat dengar pendapat umum DPR ini kan ada target harapannya 3 bulan selesai gitu. Nah sejauh ini 2 bulan belakangan ini apakah on track gitu Kang? Pembahasan antara musisi dan DPR dan pemerintah gitu? Sebenarnya ada 2 yang lagi dikerjakan sekaligus. Jadi kalau di DPR itu kan memang tentang revisi undang-undangnya, sedangkan ada pelaksanaannya itu di LMKN. Itu juga sudah ada perubahan. Jadi mudah-mudahan di LMKN cepat perubahannya, tinggal nanti dimuluskan sama undang-undang yang baru ini. Kang, visi akan jadi tim perumus bersama Aksi, apakah sudah ada obrolan atau rapat mungkin dengan Aksi untuk bagaimana mencanangkan nantinya? Kita ngobrol, tapi sebenarnya di permasalahan undang-undang itu tafsirnya memang harus diserahkan ke DPR lagi sih sebetulnya, dan pemerintah. Jadi yang kita obrolin sejauh ini lebih ke teknis pelaksanaan di bawah. Kayak kalau teman-teman dari Aksi kan karena sudah tidak percaya dengan LMKN yang lama, pengennya langsung kolek langsung sendiri, direct gitu kan. Nah, menurut kita kan jangan kayak gitu, nanti jadi berantakan, mendingan tetap di LMKN-nya dibenerin gitu. Tapi menyusun rekomendasi nggak sih Kang, dalam bentuk misalkan file rekomendasi kepada penyusun undang-undang gitu untuk nantinya gitu? Ada beberapa kita tadi. Sudah disampaikan semua. Belanja masalahnya sudah disampaikan. Oke, cukup ya. Terima kasih. Saya sebagai pencipta lagu James F. Sunda itu lagunya yang Kristen bersorak, yang Muslim inilah keberagaman. Jadi nanti Mas, kalau idealnya Mas Arman dan karya Beethoven dan sebagainya itu kan buku dan sebagainya itu ya. Itu harus izin juga. Terus dia digital rights sudah pasti semua. Tadi kan udah partun enak. Itu tadi kan udah partun di DPD. Di media sosial bahwa penyanyi adalah maling. Royal dalam pertunjukan itu adalah promotor, IO, atau yang punya tempat penyelenggara. Nah, pelaku pertunjukan menurut dari Aksi adalah penyanyi ataupun orang katanya adalah pelaku pertunjukan. Jadi pelaku pertunjukan itu ada beda tafsir nih kita. Sama kami, kita siap berdiskusi kembali atraksi inspirasi dari teman-teman. Saran saya kalau bisa teman-teman. Saya sebagai pencipta lagu James F. Sunda itu lagunya yang Kristen bersorak, yang Muslim inilah keberagaman. Jadi nanti Mas, kalau idealnya Mas Arman dan karya Beethoven dan sebagainya itu kan buku dan sebagainya itu ya. Itu harus izin juga. Terus dia digital rights sudah pasti semua. Tadi kan udah partun enak. Itu tadi kan udah partun di DPD. Di media sosial bahwa penyanyi adalah maling. Royal dalam pertunjukan itu adalah promotor, IO, atau yang punya tempat penyelenggara. Nah, pelaku pertunjukan menurut dari Aksi adalah penyanyi ataupun orang katanya adalah pelaku pertunjukan. Jadi pelaku pertunjukan itu ada beda tafsir nih kita. Sama kami, kita siap berdiskusi kembali atraksi inspirasi dari teman-teman. Saran saya kalau bisa teman-teman Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.